Materi pertama yaitu muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Di sini ilmu pengetahuan sosial itu menceritakan peristiwa kedatangan bangsa barat di Indonesia. Nah, kita akan mengetahui dulu pengertian peristiwa. Peristiwa itu adalah suatu kejadian yang dialami oleh masyarakat, di mana peristiwa itu terdiri dari dua macam, yaitu peristiwa yang menyenangkan, contohnya kita mendapatkan juara dalam perlombaan atau kita bertamasya ke kebun binatang. Dan yang kedua, peristiwa yang tidak menyenangkan atau peristiwa yang menyedihkan. Contohnya, kita jatuh dari sepeda atau rumah kita terkena musibah kebanjiran. Salah satu peristiwa yang tidak mengenakan di bangsa Indonesia ini salah satunya adalah penjajahan yang begitu lama. Mengapa? Karena Indonesia ini melimpahnya rempah-rempah. Dengan begitu bangsa-bangsa Eropa itu berdatangan untuk menguasai perdagangan di Indonesia. Salah satunya pada gambar di atas ini. Gambar di atas ini menceritakan buah cengkih sebelum dikeringkan dan buah cengkih setelah dikeringkan. Inilah yang membuat bangsa Eropa itu berdatangan ke Indonesia karena buah cengkih ini begitu banyak manfaatnya. Salah satunya untuk bumbu masak atau dimanfaatkan oleh sebagai dupa, kemudian sebagai aromaterapi. Materi selanjutnya yaitu peristiwa kedatangan bangsa barat. Dimulai akhir abad ke-15, bangsa Eropa atau kita sebut dengan bangsa barat ini melakukan penjelajahan ke samudra. Ada 4, yaitu bangsa Portugis, yang kedua bangsa Spanyol, yang ketiga bangsa Inggris, dan yang keempat bangsa Belanda. Di sini saya akan menjelaskannya sebagai berikut. Bangsa Portugis, kemudian bangsa Spanyol, kemudian bangsa Inggris, dan bangsa Ladies, I wanna see you bow, get up. Muatan selanjutnya yaitu muatan pelajaran bahasa Indonesia. Dalam muatan pelajaran bahasa Indonesia ini berisi teks ulasan. Teks ulasan ini merupakan tinjauan dari suatu karya untuk mengetahui kualitas, kelebihan, dan kekurangan dari suatu karya tersebut. Tinjauan dari suatu karya tersebut berupa film dan buku. Dan teks ulasan memiliki ciri-ciri. 1, yaitu memuat informasi, pandangan, atau pendapat penulis terhadap karya. Kemudian yang kedua, itu pendapat penulis berdasarkan fakta. Kemudian yang ketiga, untuk ulasan buku, novel, karya tulis lainnya disebut dengan resensi. Untuk mengetahui pemahamannya teks ulasan, mari kita diskusi pada gambar di atas ini. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam, yaitu IPA. Di sini kita akan mengetahui sifat-sifat benda berdasarkan golongannya. Di dalam sekitar kita terdapat 3 jenis golongan benda. Pertama, berwujud padat, yang kedua berwujud cair, yang ketiga berwujud gas. Di sini benda yang berwujud padat yaitu pulpen. Di sini pulpen ini dapat kita pegang, kemudian dapat kita pindahkan ke tempat yang lain tanpa mengubah bentuk aslinya. Namun, benda padat ini dapat berubah karena diberikan panas, kemudian diberikan tekanan tinggi, atau diberikan perlakuan fisik seperti menggunting kertas. Kemudian dapat dilipat, menekankan dengan melipat. Kemudian kita sobek. Nah, inilah dapat merupakan fisik benda berwujud padat. Nah, wujud berikutnya itu mengenai cair, di mana salah satu air ini merupakan zat penting dalam kehidupan makhluk hidup. Benda cair di rumah biasanya berada dalam sebuah wadah seperti bak kamar mandi atau baskom atau gelas dan ketel air. Nah, salah satu contohnya
Benda cair dipindahkan, ia akan berubah mengikuti wadahnya, seperti ini. Air dipindahkan ke dalam gelas, maka dia akan mengikuti bentuk gelas. Yang ketiga ini merupakan benda yang berwujud gas. Manusia dapat memasukkan dan mengeluarkan gas dari dalam tubuhnya pada saat kita bernapas. Misalnya manusia menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Kemudian kita dapat meniup selembaran kertas dari tangan kita, misalnya seperti ini. Nah, dengan kamu dapat mencium, selanjutnya dapat mencium bau napas sendiri. Dengan memahami sifat-sifat gas, manusia dapat menciptakan parfum dan minyak wangi untuk menyebabkan bau dari gas yang dikeluarkan dari wadah parfum tersebut. Nah, dari penjelasan di sini kita dapat mengetahui sifat-sifat benda yang digolongkan menjadi 3 wujud itu. Nah, silahkan kalian kerjakan sifat-sifat benda tersebut berdasarkan golongannya. Likey